Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah min al-husul ma'amul wa imaram wa ijabati wulisul. Mugi sedaya mawon jamaah Masjid Ar-Raudhah oleh Allah diberi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli ijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat. Putra putri cucu cicit soleh soleh sedaya ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babut taubah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dalu niki kula jenengan sedaya pinaringan sehat. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Iki pinjing poso napa dereng? Lek ikut pemerintah insyaallah hari ini ru'ya Pak di seluruh Indonesia. Tapi besar kemungkinan tidak akan berhasil. Posisinya terlalu rendah. Sehingga takmil Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, 30 yauman. Sehingga besok itu miturut hitungan ru'yatul hilal masih Sya'ban. Maka pemerintah bersama ormas-ormas yang setuju itu akan tarawih mulai Senin malam Selasa dan posoi mulai hari Selasa. Sementara ormas tertentu kan nggak ada yang lain. Saya sebutkan Muhammadiyah ya, mohon maaf ya, bukan masalah ormasnya. Malam ini tarawih Pak. Malam ini tarawih. Saya dijadwal malam ini cuma nggak mau. Bukan karena apa? Karena saya ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya banyak Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, tapi puasanya ikut pemerintah. Kalau ikut pemerintah, tarawihnya besok malam. Enggak, aku tarawihnya ikut sekarang karena ngimami. Terus posoi ikut Selasa. Angsal napa mboten? Enggak boleh. Enggak, aku posoi melok tarawihnya melok pemerintah. Tarawihnya berarti besok malam. Tapi posoi besok enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena sesuai dengan keyakinan. Kalau panjenengan meyakini malam ini tarawih, misalkan ikut Muhammadiyah, maka berarti besok pasti puasa. Jangan ikut gampangnya. Kalau posoi
ikut yang paling akhir, Idul Fitri ikut yang paling awal. Itu nggak boleh, Pak. Sering muncul pertanyaan, yang afdol itu sesuai dengan keyakinan dan kemantapannya atau keikut pemerintah? Yang afdol adalah ikut pemerintah, walaupun terkadang hatinya orang itu tidak mantap. Ikut pemerintah aman. Tahun berapa ya? 80 sekian. Presiden Mesir itu siapa namanya? Anwar Sadat. Waktu orasi ditembak mati. Rata-rata Presiden Mesir itu matinya ditembak oleh rakyatnya sendiri. Alhamdulillah Indonesia agak ditembak. Nah, waktu pemerintahan Anwar Sadat itu ketika Ru'yatul Hilal, proses mencari melihat bulan tidak berhasil karena apa? Ghummah, mendung. Maka otomatis Sya'bannya genap 30 hari. Oke, aman. Ternyata ketika Idul Fitrinya puasanya baru dapat 28 hari. Rasulullah katakan shaum Ramadan baina 29 wa 30. Puasa Ramadan itu sahnya ketika harinya jumlahnya 29 atau 30. Kalau 28 itu Februari, Pak. Kalau 31 Januari. Nggak ada puasa Ramadan itu 28 atau 31. Karena bulan hilal waktu itu tinggi, Pak. Padahal puasa baru dapat 28 hari. Maka pemerintah memutuskan hari itu yang sedang puasa umat Islam dibatalkan. Hari itu juga dirayakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung makan semua, Pak. Walaupun niatnya tadi malam poso. Otomatis penduduk Mesir, warga negara Mesir kurang sehari Ramadannya. Maka keesokan hari dari Idul Fitri itu pemerintah mewajibkan secara resmi warga negaranya qada Ramadan. Berapa hari? Sehari. Kenapa kok sehari? Karena cukup 29. Tidak 30, Pak. Artinya apa? Di situ disepakati ulama, nggak apa-apa. Kalau pemerintah yang salah pemerintah. Umat Islam tidak salah. Karena umat Islam itu sudah mengikuti pemerintah. Panjenengan baca surat An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Penafsiran para ulama ulil amri minkum ini ada dua. Satu, ulil amri itu pemerintah. Yang kedua adalah ulama. Tetapi pendapat pertama yang lebih kuat yang mengatakan bahwa yang wajib diikuti pemerintah yang di dalamnya mengoptimalkan potensi ulama. Artinya apa? Khususnya Indonesia dalam memutuskan Ramadan itu bukan murni pemerintah, tetapi mengundang tim ahli hisab, tim ahli ru'yah, tim astronomi. Jadi teknologi dipakai, Pak, bukan hanya kasat mata. Orang-orang yang ada di ITB, orang-orang yang ahli dalam IT dilibatkan semua. Apa istilahnya? Kalau istilahnya itu kalau ahli astronomi yang lapan ya. Iya. Dan di situ kemudian tidak langsung diputuskan, sidang isbat namanya. Yang datang itu ulama semua, Pak. Perwakilan dari masing-masing organisasi keagamaan. Parpol nggak masuk.
organisasi adat gak masuk, organisasi keagamaan, keagamaan, NU, Nahdlatul Ulama, NW, Nahdlatul Wathon. Walaupun dulu NW itu kan yang mendirikan kan cikal bakalnya juga jadi NU itu nanti. Ada Al-Wasliyah, ada yang namanya Persatuan Islam Indonesia, ya, ngatan persis itu. Syarikat Islam Indonesia, persis, ya pokoknya ngono, persis ya. Ada LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sidang, yang kemudian nanti diputuskan sidangnya itu. Itu namanya apa? Sidang isbat. Itu kalau dalam ilmu metodologi hukum Islam itu namanya ijma nanti, Pak. Apa yang diputuskan bersama itu kesepakatan bersama. Nah, mesti dalam sidang itu, dalam sidang isbat itu mesti ada yang tidak hadir, Pak, dan juga ada yang tidak setuju, mungkin 1 atau 2, dan tidak masalah. Ada yang bertanya begitu, bolehkah ikut hisab, Pak? Gak ikut ru'yah, gak pakai ru'yahan, gak pakai nginceng-ngincengan, langsung pakai teori hisab. Cara syariat boleh, tapi syaratnya, Pak, seperti penjelasan Syekh Muhammad Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab I'anah Talibin, syarahnya kitab Fathul Qorib itu disebutkan syaratnya apa? 1, dia ahli hisab, Pak. Ahli hisab, dirinya tuh ahli hisab sehingga bisa merumuskan sendiri. 1. Yang kedua, tidak boleh diumumkan, nggak boleh ngajak-ngajak orang lain. Karena yang boleh mengumumkan itu hanyalah pemerintah. Syaratnya begitu. Yang ketiga, tidak boleh komentar, alias tidak boleh menyalahkan ataupun istilahnya memojokkan orang-orang yang nggak puasa karena memang belum waktunya. Enggak, kita kan zamannya sudah canggih. Begini, pemerintah itu menggunakan ru'yatul hilal kalau di atas 2 derajat sampai 3 derajat sekian, itu besar kemungkinan hilalnya bisa dilihat di ru'yah. Kalau di bawah itu pasti nggak bisa terlihat, sehingga nggak bisa puasa, harus disempurnakan bulannya, harinya. Yang menggunakan hisab, khususnya teman-teman Muhammadiyah, itu pakai wujudul hilal. Ini hilal, Pak, bundarannya. Jadi kalau hilal walaupun 0, sekian derajat berada di bawah ufuk atau permukaan air, walaupun nggak kelihatan, tapi hilalnya ada. Wujud itu ada. Wujud kita kok ada wujud. Pokoknya bulan ada, kelihatan nggak kelihatan, kosong. Nah, pertanyaannya, Bu, hilal itu atau bulan itu sepanjang masa ada. Kalau menggunakan wujud, kan gitu, Pak. Yuk, gimana cara membantahnya? Enggak, kalau guyonan gitu. Kalau pedomannya itu wujud itu, hilal itu wujudnya mulai belum, keesokan harinya sudah ada. Tapi kita tetap nyun sewu, tetap menghormatilah. Tapi kalau awal puasa gak ada masalah, no problem, aman. Yang bermasalah itu di akhir puasa. Waiku komentar terkait takbir, Pak. Yang Idul Fitri, komentar haram hukumnya puasa di hari raya. Yang haram itu bagi dirinya yang sedang melakukan Idul Fitri. Tapi bagi orang yang lain yang meyakini Idul Fitrinya masuk besok, apalagi ikut pemerintah, justru harus puasa. Bagaimana kalau mendengar takbiran? Ya gak apa-apa, tetap harus puasa, tidak perlu kupingnya diset-set dengan headset, gak perlu. Seperti kasusnya Idul Adha 2 tahun yang lalu.
Ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Muhammadiyah Idul Adha-nya Sabtu karena ikut Mekah katanya Pak. Nggak ada matlah ikut Mekah. Ka'bah yang ikut Mekah itu nggak satu Pak, Ka'bah. Kan secara logika kalau di Mekah itu apa ru'ya atau hilal, secara logika semakin ke timur semakin tanggal 1 kan gitu. Kalau Mekah tanggal 1 berarti Indonesia semakin tanggal 1 lebih. Salah. Karena kalender Hijriah itu patokannya bulan. Bulan itu terbitnya dari mana? Barat. Nggak ada boleh. Woi, nggak ada boleh. Bulan terbitnya dari mana Pak? Barat. Maka semakin ke barat semakin tinggi. Beda dengan matahari. Kalau matahari terbitnya dari timur, maka semakin ke timur, kalau terbit itu semakin ke timur semakin siang. Sini masih subuh, sana sudah duha. Indonesia saja Pak, belum keluar negeri. Jadi harus dibedakan. Kalender Masehi menggunakan bulan, sehingga patongannya tiap tahun tetap Januari mesti 31, Februari itu 28, 28, 28, 29, Februari, Maret 31, Maret, April 30, terus gitu selamanya. Beda dengan Hijriah. Hijriah itu antara 29 dengan 28. Dan rata di dalam kalender Hijriah itu jumlah hari adalah 29 aslinya Pak. Cuma ada kelebihan jam. Contoh bulan 1 kelebihannya 6 jam. Berarti kalau sehari kurang berapa jam satu hari? 24 jam. Bulan 1 29 6 jam. Bulan 2 29 6 jam. Nanti berarti bulan kedua nanti digenapkan dengan tabungan jam di hari, di tanggal apa, di bulan 1 menjadi 30. Kok ternyata masih kurang Pak? Bulan 2 ternyata sisanya cuma 5, berarti masih kurang 1 jam. Diambilkan ke bulan berikutnya, sehingga bulan berikutnya pasti 29 begitu. Maka oleh karena itu ketika Sya'ban ini oleh pemerintah ditakmil menjadi 30, pasti Ramadannya 29. Karena Ramadan 29 pasti Syawalnya 30. Yang Muhammadiyah Sya'bannya 29 pasti Ramadannya 30. Begitu caranya. Do you understand? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beri tarawih berapa rakaat? 8. Oh 20. Modelnya 8. Gak masalah. Yang penting tarawih Pak. Ketimbang enggak. Banyak masjid itu Pak, mohon maaf, dulu 20 sama 3. Setelah ganti generasi yang muda-muda, nggak pakai dalil Pak, pokoknya 8 sama 3. Apapun ormasnya tetap 8 sampai 3. Pertimbangannya Pak, ketimbang nggak terawih. Itu model Muslim di Eropa, di Prancis, di Itali, di mana di Eropa, di apa namanya, Spain itu Spanyol. Itu 8 bukan, padahal mereka NU Pak, PCINO, pengurus cabang istimewa. Itu 8 Pak, bukan karena apa, melainkan karena alasan M. Apa M? Kurang semangat, halusnya M itu kurang semangat, bukan karena dalil.
Boten. Rata-rata imamnya bersedia kalau 8 lebih cepat. Apa buktinya bahwa dia bukan karena dalil? 8-nya pakai kulhu. Fis 8 sih pakai kulhu. Mantap itu. Janganlah. Kalau tarawih itu 20. Kalau 8, lecor hadis Pak, 8 atau 11 ya. 8 tambah 3 kan 11. Itu bukan tarawih. Witir. Hadis yang dipakai oleh kawan-kawan yang 8 itu hadis witir. Maka Rasulullah SAW yazidu an ihda asyrata rak'atan fi Ramadana wa fi ghairihi. Rasulullah, kata Siti Aisyah, sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Oke lah kalau di Ramadan tarawih, kalau di luar Ramadan apa-apa. Kan gak ada tarawih. Makanya kalau baca hadis itu harus tuntas dan paham maksud kata per kata itu. Sayyidina Ali imami sholat jenazah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah dikeraskan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali menceritakan, menyampaikan bahwa Rasulullah begitu. Ketika ditanya kenapa, liya'lamu, hadisnya pakai hum, liya'lamu annaha sunnatun, agar mereka tahu bahwa Fatihah dalam sholat jenazah itu sunnah. Beda kalau dikatakan hukumnya sunnah dengan sunnah. Sunnah artinya apa? Pernah dilakukan Rasulullah begitu. Artinya apa? Sholat jenazah harus pakai Al-Fatihah. Jadi Ali mengatakan sunnah, bukan hukumnya sunnah. Lah orang sekarang Pak gak pernah mondok, gak pernah sekolah madrasah, gak pernah belajar usul fikih, pokoknya sunnah hukumnya wajib. Lah sunnah itu ada 5. Imma ayyakuna wajiban, sunnah tapi hukumnya wajib. Rasulullah sholat maghrib, berarti maghrib itu dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah namanya apa? Hah? Apa yang dilakukan Rasulullah namanya sunnah. Tapi maghrib itu hukumnya wajib. Dan seterusnya begitu Pak. Rasulullah kalau habis adzan subuh sholat sunnah khafifatain, sholat sunnah 2 rakaat cepat, sampai diprotes oleh Aisyah, Rasulullah engkau sholat cepat sekali, apakah pakai Al-Fatihah nopo boten? Apa jawaban Rasulullah? Pakai. Nah sekarang kalau ada orang sholat cepat langsung diprotes. Tapi yang cepat Rasulullah itu hanya sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah tidur pakai beralaskan tangan kanannya sampai nunggu iqamah. Lah jenengan walaupun ini sunnah, jenengan nggak boleh begitu. Nanti habis qomat, sholat sunnah percepat semuanya tidur miring seperti iwak pindang ngape cecer cari muadzin. Loh, nggak bahaya tahu. Bingung Pak. Artinya tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu boleh dicontoh. Situasional. Rasulullah mau sholat isya, ternyata sirai sahabat, kana rusuhum, hum itu sahabat, kepalanya sahabat tuh begini Pak. Kenapa? Tuh, waya sholat isya sirai miring-miring kafe, bahkan untuk sing delosor Pak. Oleh Rasulullah wis tuwa. Sholat isyaknya nanti tengah malam. Artinya berarti sholat isyaknya tidak di awal waktu. Sholat di awal waktu, sip, mantap. Ya Rasulullah,
Ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Salah satunya ada as-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu alias di awal waktu. Tapi kalau makmumnya ngantuk semacam itu kan gak bagus juga ya Rasulullah. Tidur. Mantap ini Pak, nanti kalau jamaahnya sini ngantuk, ya tidur. Artinya apa? Sholat di awal waktu itu situasional. Kalau memang tidak memungkinkan di awal waktu, geser titik yo gak apa-apa. Yang penting masih dalam waktu. Iya. Tapi cok dibuat ringan, enteng-entengan, gak apa-apa. Situasional. Jadi situasional, jangan. Ini adalah memberikan motivasi bagi orang-orang tertentu yang sedang aktivitas atau bekerja yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Contoh, orang-orang yang menjaga portal kereta, Pak. Kereta itu kalau sudah siang itu banyak yang lewat. Aku tak ngejar sholat di awal waktu, jarno kereta, gak boleh lewat tak izin gak boleh Pak, itu bahaya nanti. Maka gak apa-apa jenengan geser waktu sholatnya agak ke belakang demi menyelamatkan nyawa orang lain. Kan sudah diputuskan di Basul Masail Pak. Kebetulan saya dulu pernah jadi perumus Pak di Basul Masail di Weno, Jawa Timur. Hukumnya orang yang jaga, kalau dalam kitab kan jaga mesin roti, pabrik yang memproduksi roti, kan harus ada yang jaga. Kalau lewat rotinya pabrik gosong, padahal ini harus Jumatan. Apakah boleh sebagiannya tidak Jumatan untuk menyelamatkan? Kan gitu Pak, hukumnya boleh. Tapi cocok nakal. Kalau gitu saya terus yang jaga mesin, jaga boleh, harus rolling. Jadi situasional. Pun, sebelum dilanjut pertanyaan ada Pak? Silakan. Tak ada ya? Baik, kalau tak ada kita lanjutkan sih. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas walaupun singkat syarat-syarat orang itu bertobat. Satu, ayyukli anil maksiyatih, harus menghentikan kemaksiatan atau perbuatan dosanya. Dua, ayyandama ala fi'liha, menyesali terhadap perbuatan. Ojo bangga Pak, mari mateno wong bangga iki bapak mulai si nom-nomane wah besbak papat kabeh, nggak boleh. Tiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abadan, tidak boleh berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, istighfar. Yang kelima, kalau ada hubungannya dengan hukukul adami, harus menyelesaikan secara manusiawi. Utang piutang harus disauri, nyolong sandal harus dikembalikan, ngerasani harus minta maaf. Sehingga kalau riyo lahir batin sepuron kosong-kosong belum itu, gak kosong itu Pak, harus disampaikan dosa apa. Ini Kiai Maksum ini bilang sama koncoy, bos aku sepuron nih bos, kosong-kosong, kosong-kosong, sama-sama, gak kosong itu, sampai dia mengungkapkan dosa apa. Aku pernah ngelasani awakmu, apa awakmu kok ganteng, gak apa-apa, ngerasani api itu gak apa-apa, ngerasani gak oleh. Ini sudah pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadis Bukhari Pak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala dawuh sapa Abu Hurairah, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallam yaqulu hali dawuh sapa Rasulullah, wallah demi Allah, ini satu ingsun la astaghfirullah
iku yaktini maca istighfar jaluk sepura sapa ingsun Nabi Muhammad Rasulullah Allah ing Gusti Allah wa atubu ilaihi lan tobat sapa ingsun balik tobat iku balik sapa ingsun ilahi marang Allah fil yaumi ing dalem siji dina dalam sedina aktsara min sab'in marratan luwih akeh aktsara luwih kalawan luwih akeh min sab'in saking 70 marratan apane ambalane demi Allah aku beristighfar dalam sehari lebih dari 70. Saya sambung dengan ayat hadis berikutnya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya Rasulullah katakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Hai manusia, tobatlah pada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Karena saya dalam sehari maca istighfar ping 100. Tadi bukan 70, aktsaru min sab'in, lebih dari 70. Sehingga dua hadis ini tidak bertentangan. Yang satu lebih dari 70, yang satu 100. Berarti yang satu yang mengatakan lebih dari 70 berarti 100. Jadi itu cara memahaminya. Sehingga ulama menyimpulkan istighfar itu minimal dalam sehari 100. Kalau bagi 5 berapa? 25 nih. 20. Jadi zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Ringan 20. Subhanallah, subhanallah. Selesai. Enggak tak ropel subuh. Ya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. 100. Kan dosa jenengan kuatah nggih. Istighfar sing akeh. Nggih. Dak lek iso berjamaah. Ben setane blayu wedi. Lek iso. Makanya ketika imamnya muni, jenengan makmum muni yo. Ojo wiritan dhewe. Iku terus gak Jawa. Wong imami wis muni yo. Ya tentunya imam ojo suwe kuwatir wong iku wetenge lara utawa wong iku pengen wiritan dhewe. Iya. Makanya kalau mimpin ojo suwe-suwe wiritannya untuk memberi kesempatan makmum untuk wiritan sendiri. Tapi apapun yang dilakukan oleh imam, makmum melo astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu Jawa. Inna raf'a shawti bidzikri hina yansharifun nas minal maktuba. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika selesai sholat kana fi ahdi Rasulillah SAW, sudah ada di masa Rasulullah. Dikeraskan. Tidak mungkin sahabat itu bisa hafal dan bisa meriwayatkan hadis ketika Rasulullah selalu zikir sirri dan doa sirri. Buktinya sahabat banyak meriwayatkan hadis tentang zikir, banyak meriwayatkan hadis tentang doa seperti dalam kitab Al-Adhkar Nawawi. Itu berarti Rasulullah kalau baca didengar oleh makmumnya, walaupun ada yang tidak didengar, tapi paling tidak memperdengarkan bacaan itu bagus. Saya pernah cerita mungkin ketika Abu Bakar ngimami, Pak, Abu Bakar habis sholat itu zikir sirri. Ketika diganti oleh Umar, zikirnya kok jahri, keras. Salah satu di antara makmum itu ada yang namanya sahabat Ammar bin Yasir, yang bermakmum pada Abu Bakar zikirnya sirri, bermakmum pada Umar bin Khattab zikirnya jahri. Oh, Ammar bin Yasir bingung, iki sing bener sing Abu Bakar atau Umar? Karena Rasulullah masih ada. Ammar bin Yasir datang ke hadapan Rasulullah untuk curhat terkait dengan ini. Rasulullah tidak langsung menjawab, melainkan memanggil keduanya. Ya Abu Bakrin, come here, sini. Umar, sini. Ditanya, apa benar wahai Abu Bakar, engkau kalau imam, ngimami bersama jamaah, zikirnya sendiri-sendiri? Abu Bakar, benar Rasulullah.
Wah, kenapa? Abu Bakar menjawab, inni unaji ila man yasma. Sesungguhnya berzikir itu adalah bermunajat pada zat yang maha mendengar. Jadi tidak diperdengarkan, Allah itu sudah mendengar. Rasulullah tersenyum. Kira-kira kalau bahasa sekarang, sip. Umar, kamu kenapa kok dikeraskan? Kamu dengar enggak ini? Dengar Rasulullah. Kamu kenapa keraskan? Satu, ini uzilun ni'as, kata Umar bin Khattab, biar gak ngantuk, biar gak ngantuk. Rasulullah tersenyum. Yang kedua, wa inni ujhizu syayatin, untuk ngusir setan. Rasulullah bahagia. Dari sini kemudian dianalisa oleh ulama salaf itu. Dari dua alasan ini ternyata yang lebih masuk akal dan pas itu adalah Umar bin Khattab. Kalau zikir keras, bukan keras ya, apa? Bunyi bareng-bareng itu. Jarang kita temukan orang ngantuk, Pak. Kalau dibunyikan sik ngantuk itu berarti kekeselan yo. Kecapean kerja siang enggak turu, capek jarno, Pak. Jarno. Iya. Dan banyak manfaatnya. Orang nggak hafal tadi hafal, Pak. Panjenengan coba tanyakan panjenengan. Wiritan habis sholat sampai doa itu apakah hasil ngafalkan atau hasil nirukan, mendengar? Pasti rata-rata hasil mendengarkan, bukan hasil ngafalkan. Sesuatu yang hasil ngafalkan ada usaha itu cepat lupa. Contoh, dulu waktu masih kecil, Pak, habis adzan sambil nunggu iqamat tarawih itu, Pak, malam riyo mesti di masjid dulu, Pak, biyen wong tuwek-tuwek cuman kita biyen mesti maca Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim, terus lisani tapi wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la nauma la tafsilu asyrimin humu jibril, dan seterusnya. Tahu itu wujud kita maka mukhalafatul ngiten, Pak Fir. So apal kabeh. Saiki boten. Ya nafsu ti ngono, Pak. Gak ono Aqidatul Awam saiki, Pak. Wong maca pegon ae gak ngerti kok. Ngerti pegon Arab Indonesia itu, Pak. Arab adapun yang dinamakan poso gak bisa lagi, Pak, harus tulis ADAPUN. Wong maca Yasin pakai Latin YASIIN, dibaca Yasin. Oh no. Pun tobat. Karena manusia itu banyak dosa, disuruh memperbanyak istighfar. Minimal, gak iso 100, minimal setiap sholat itu 3 kali. Rasulullah kebiasaan habis salam minimal istighfar 3 kali, kemudian doa pendek-pendeknya doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paling pendek, yang lebih panjang normal itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina Rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta, bukan tabarokah. Tabarakta wa ta'alaita, bukan wa ta'alaikah. Wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang banyak salah. Tabarakta wa ta'alaikah, buatan. Tabarakta wa ta'alaita wa zanta fa'alta. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'alat. Tafa'alata tafa'alna, tafa'alta tafa'altuma tafa'altum, tafa'alta. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu sudah mewakili panjenengan, sudah dianggap doa. Syukur-syukur kalau ditambah wiritan, tambah doa-doa yang lain. Dan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oleh tahu istighfar yang mencakup untuk yang hidup dan mati, untuk orang tua,
Astaghfirullahaladzim. Terus li wali walidayya, untuk aku dan kedua orang tuaku. Terus wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi umat Islam semua didoakan istighfar, dimintakan ampunan pada Allah. Umat Islam semuanya, al ahya'i yang hidup-hidup, wal amwat yang mati. Ya, bunyi. Ya, mati. Yang hidup dan yang mati. Karena yang mati itu juga butuh kiriman doa. Iya, sehingga umat Islam itu menjelang Ramadan, saking nggak pernahnya mendoakan almarhum, maka diadakan kirim doa bersama megeran. Disimbolkan dengan apem. Apem itu adalah asal afwan, apem jadi apem, Pak. Wes, itu megengan. Artinya apa? Megengan itu tradisi di dalam Islam agar umat Islam yang nggak pernah ziarah kubur, nggak pernah kirim doa, suruh kirim doa. Persiapan Ramadan. Ngeten nggih? Mugi-mugi manfaat. Sesarengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.